makku teko, mbokku, karo buleku, karo Bauti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi dengan saya Nyepa Bicara. Kembali saya akan review ya tentang Mas Iun dan Fauzana tentunya ya. Mungkin untuk hari ini enggak bareng Fauzana sih, cukup Mas Iun aja ya. Ini mau bercerita tentang video terbarunya ya, itu cerita Mas Iun mati suri ya. Alek nang dhuwur. Nah, kuwi nang posisiku ya, emakku ya Allah, anakku ngono. Astagfirullahaladzim, ngono wae intine ngono. Mas Iun mati suri. Katanya sebelum mati suri itu dadanya sakit, sangat sakit ya. Dan dia ya menduga kalau sakitnya itu karena vaksin ya, waktu itu vaksin corona itu mungkin berkisaran tahun 2019 atau 2020 ya. Waktu itu kan gencar-gencarnya suntik vaksin corona ya, karena memang corona lagi merebak di Indonesia, di semua negara ya. Dan Yun itu suntik corona, setelah itu ya suntik vaksin, tiba-tiba saja dadanya tuh sangat sakit yang tidak bisa ditahan, sehingga ya kemudian tengkurap di atas tempat tidur ya, karena sangat sakit. Tadi wis ning ruang tamu ta, ning ruang tamu. Nah, pas aku pingin Dan ia merasakan ada seluruh keluarganya, yaitu ibu dan bibinya tuh datang katanya ke tempat tidurnya gitu. Yun bisa merasakan, kemudian itu tubuhnya dibalik oleh ibunya, dan mungkin sang ibu melihat Yun itu tidak bernafas, mungkin begitu ya. Itu diem, mungkin pucat begitu dan tidak bernafas. Sementara Iyun ngerasakan sudah tidak merasakan rasa sakit lagi. Ya beberapa saat kemudian gitu kan, ramai orang yang datang gitu ke rumah Iyun. Mungkin ya kalau ya namanya mati suri itu kan, ini judulnya kan mati suri. Mati suri itu kan meninggal ya. Meninggal tapi balik lagi begitu. Otomatis kan orang meninggal itu banyak yang layat ya, mungkin begitu. Dan ya karena memang menduga Yun itu sudah meninggal, sementara Yun itu bisa merasakan, yang ada di sekelilingnya itu bisa merasakan. Hanya saja ia tidak bisa merespon, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam ya. Dan ia juga bisa merasakan, apakah saya ini akan mati hari ini gitu ya. Mengapa banyak orang yang menangisi saya masih hidup, itu yang ada di dalam pikiran Iyun. Apakah benar saya mati? Karena dadanya udah nggak ngerasain sakit gitu. Karena memang orang mau meninggal itu dadanya sakit, sangat sakit. Saya tuh ngerasain bapak saya waktu mau meninggal itu katanya dadanya sakit. Dan saya juga dengar dari tetangga gitu, suaminya mau meninggal itu mengeluh dadanya sakit gitu ya. Sebelumnya itu nggak sakit, bapak saya itu kan mau meninggal itu nggak sakit terlebih dahulu dalam jangka waktu lama. Kalau ibu saya itu sakit dulu ya, stroke selama 3 tahun, dan meninggalnya itu tiba-tiba meninggal, tidak ada keluhan, tidak ada suara, hanya diam. Saya juga sempat menyuapi ibu saya sebelum meninggal itu, saya suapin, hanya saja yang saya suapkan itu enggak ketelan, jadi enggak masuk. Hanya saya, sebenarnya ada apa dengan ibu saya, tapi ibu saya bisa ngerespon, bisa membuka mulutnya. Kalau tidak mau itu dia mengangkat tangan gitu. Ibu saya sudah katanya gitu, masih bisa bicara walaupun hanya sedikit-sedikit gitu. Saya sedih banget waktu itu. Tapi ibu saya tuh tidak mengeluh, tidak merintih atau apa, hanya diam gitu. Kondisinya itu tenang karena memang beliau itu stroke ya. Stroke sebelah tangan kirinya itu tidak bisa bergerak. Jadi sehari-harinya tuh menggenggam tangan kirinya di atas dada begitu, di atas perut ibu saya. Jadi kan kondisinya tuh seperti sholat, waktu meninggal pun seperti itu. Kondisi ibu saya kesehariannya memang seperti sholat ya, karena selalu menggenggam tangan kirinya, kalau jatuh ke bawah gitu ditarik ke atas perut, digenggam di atas perut seolah-olah seperti sholat. Dan meninggalnya pun demikian, keadaannya seperti sholat, seperti itu. Kalau bapak saya memang sebelum meninggal itu sakit dada, dan beliau itu kondisinya duduk
waktu teriak bilang sakit dadanya gitu. Terus kondisinya kan hujan, bapak saya punya rematik ya, punya rematik itu seringkali membuat beliau tidak bisa jalan kalau musim dingin itu kambuh. Jadi saya berpikir ke situ, bapak saya itu dada sakit, kaki sakit, nggak bisa jalan kan, yang sebelumnya itu bisa jalan, bahkan malam harinya juga jalan. Karena menjelang pagi itu mulai dari jam 12 sampai pagi itu hujan, jadi mungkin rematiknya kambuh, jadi beliau tidak bisa jalan. Itu berteriak minta tolong, minta minyak tanah ya, kalau orang zaman dulu mungkin pakai minyak tanah ya. Ya saya sendiri kalau masuk angin tuh ditaburin minyak tanah ya. Berhubung zaman sekarang gak ada minyak tanah, saya taburin pakai kayu putih bapak saya itu. Terus saya bikinin teh hangat. Kondisinya duduk nggak mau baring dan nggak pakai baju, saya pakein baju sama beliau, dilepas lagi katanya panas, padahal hujan hujan itu nggak berhenti berhenti ya, hujan merintik gitu aja. Beliau mengeluhkan dadanya sakit sampai dipukul-pukul karena sangat sakit kan. Sampai jam 10 dari pagi itu, dari pagi jam 7-an itu sampai jam 10 tiba-tiba bapak saya tuh diem baring. Terus saya lihat tuh makan ya, makan gitu. Tapi kemudian mungkin makan itu dibawa baring kan, saya kerjaan masih banyak waktu itu, kebetulan orderan banyak. Terus ada orang yang menjahit, saya kan penjahit, menjahit itu ditungguin waktu itu, jadi saya nggak bisa fokus ke bapak gitu. Saya pikir bapak udah tenang, udah mungkin udah sakitnya udah hilang, jadi saya tinggal lah karena mau menjahit orang nunggu gitu kan. Saya jahit gitu, begitu selesai jahit saya tengok bapak bapak masih diem tidur gitu. Saya pegang badannya hangat, hanya saja pergerakannya kurang, kenapa. Terus itu orang yang nunggu itu pulang, nggak lama ada orang ketok lagi, kebetulan orang itu mau ambil baju, pesanan baju yang cukup banyak ya, dan ya nggak banyak banget sih, berkisaran 10 baju ya, berkisaran 10 baju itu. Uang apa, bayarnya tuh 3 juta ya, bayar 3 juta gitu kan, ngambil baju bawa uang kan, nebusnya 3 juta itu pakai uang 5 ribuan semua orang itu. Sehingga saya tuh menghitung satu-satu ya, karena tadinya saya udahlah percaya gitu uangnya 3 juta, karena rasa hati saya itu nggak tenang dengan bapak saya, kok nggak bangun-bangun. Biasa bapak saya itu paling banter tidur 10 menit gitu, ini udah setengah jam nggak bangun gitu. 10 menit ntar udah teriak-teriak lagi ya, nggak teriak-teriak sih, ngobrol gitu, ngomong ya, biasalah orang tua ngomel gitu. Itu kok udah setengah jam gak bangun-bangun. Saya tuh hitung uang tuh yang 5 ribuan tuh sampai 3 juta itu makan waktu cukup lama ya. Dan memang keselip sih, ada 5 ribu aja keselip ya. Ya baju saya pak, pikiran saya makin gak tenang. Kenapa bapak saya kok nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah. Biasa orang tua itu marah-marah ya, ngomel-ngomel gitu. Bapak saya memang bawaannya begitu. Dan begitu orang yang ngambil baju itu pergi, saya dengan buru-buru kan, saya buru-buru pak, pokoknya bagaimana usaha biar orang itu cepat pergi. Saya masukin baju-bajunya di kantong, kemudian orang itu pergi, saya langsung lari ke bapak ya. Saya pegang itu punggungnya masih hangat, bagian lehernya masih hangat ya, tapi ke bawah itu dingin, badan bapak saya kok dingin. Terus saya lihat pergerakannya nggak ada gitu, tadi padahal masih gerak gitu, masih kelihatan napas gitu. Ternyata bapak saya udah nggak ada ya. Itu tadi saya maaf ya ngelantur ya, ngelantur yaitu mengumpamakan ya, Iyun kan mau apa, mati suri itu sakit, dadanya sangat sakit ya. Dan itu memang yang sering dialami untuk orang yang sehat ya, menurut saya sih. Untuk orang yang sebelumnya itu sehat kemudian mau meninggal itu dadanya sakit dulu ya, sakit yang luar biasa. Kayak tetangga saya juga begitu ya, dia tuh habis dari kebun tiba-tiba dadanya sakit, jadi kira masuk angin karena dari kebun kehujanan gitu. Mengeluh sama istrinya, katanya dadanya sakit, makin lama makin sakit, terus akhirnya terus meninggal gitu. Tetangga saya seperti itu, dan untuk bapak saya juga seperti itu. Mungkin Iyun juga begitu, dada yang sangat sakit itu pertanda mau meninggal. Tapi ya enggak juga sih, saya juga pernah sakit dada yang sangat sakit, tapi alhamdulillah saya masih hidup sampai sekarang ya. Dan setelah itu kan Iyun itu di dalam pikirannya gitu memohon sama Allah, ya Allah apakah benar hari ini saya tuh meninggal, katanya kan gitu. Dan Iyun memohon kepada Allah, ya Allah saya tuh
kalau bisa jangan diambil dulu, kayak karena saya punya janji yang belum saya tepati, yaitu saya ingin membelikan kalung buat ibu gitu kan, karena memang dulu belum punya penghasilan, Iyun kan belum punya penghasilan gitu, jadi nggak bisa beliin ibu. Tapi Iyun pernah bilang ke ibunya, Bu, nanti kalau saya udah kerja, udah punya penghasilan, saya ingin beliin ibu kalung katanya. Nah, di dalam hatinya Iyun ingat hal itu dan ia memohon kepada Allah untuk tidak mencabut nyawanya hari itu karena ada janji yang belum terselesaikan. Dan tiba-tiba saja Iyun kembali sadar ya. Kemudian orang-orang sekelilingnya yang menangis. Melihat Iyun yang sadar, Iyun kemudian memeluk satu persatu, yang memeluk ibunya gitu. Ibu, saya masih hidup, saya belum meninggal. Jadi jangan menangis gitu. Terus ya semua orang berucap alhamdulillah, ternyata Iyun masih hidup gitu. Yaitu cerita Iyun sebelum tenar ya tentunya ya. Kisah Iyun sebelum tenar ya. Ya, katanya sih masih banyak ceritanya cukup panjang sih ya. Saya juga punya cerita yang lain lagi tentang mati suri ya, tetangga saya juga yang lain ada yang mati suri ya, udah sangat sepuh beliau ini, seorang wanita ya. Itu sudah meninggal ya dini hari berkisaran jam 3 itu. Apa namanya? Dan orang mati suri itu kan denyut nadinya hilang ya. Kalau orang pingsan kan denyut nadinya masih ada. Kalau orang mati suri itu nggak ada, tapi badannya hangat begitu. Jadi itu dipegang tuh badannya hangat, seperti masih ada gitu. Bapak saya juga kemarin tuh sempat diperkirakan itu belum meninggal, karena adik saya bahkan tuh melihat ada pergerakan, ada hembusan napas yang cukup kuat gitu, tapi hanya satu kali gitu. Dan tapi lama kelamaan itu bapak saya badannya tuh kaku gitu, mengartinya beliau udah meninggal ya. Saya juga datang itu masih sangat hangat, badan bapak itu belum dingin, jadi memang sangat baru gitu. Memang beliau mungkin tidak ingin merepotkan saya mungkin ya, sehingga beliau itu pulang nggak kabar-kabar ya, nggak ngasih tanda gitu ya. Tandanya itu sakit di dada, saya kira ya biasa, karena bapak saya memang sering ngeluh, orangnya suka ngeluh gitu, ada yang sakit sedikit itu ngeluh begitu. Dan saya nggak tahu ya, karena memang nggak sakit dulu, dan kondisi beliau itu sakit aja duduk gitu. Bahkan beliau itu ke kamar mandi gitu, waktu saya menjahit ditunggu orang itu ke kamar mandi, beliau itu buang air gitu kan, saya lihat ada bekasnya gitu, masih bisa jalan gitu kan, walaupun mengeluhkan sakit. Saya manggil adik saya biar bisa bantu bapak jalan gitu kan, karena saya perempuan nggak begitu kuat untuk mengangkat bapak saya laki-laki gitu. Kalau ibu saya dulu stroke, saya sendiri yang rawat ya, memapah beliau, memandikan setiap hari selama 3 tahun ya. Ya segala-galanya insya Allah saya gitu. Kalau bapak itu saya udah rencana mau, nanti kalau bapak sampai nggak kuat ngapa-ngapain, saya udah berencana mau merawat gitu. Tapi ternyata beliau masih jalan, tiba-tiba udah nggak ada ya. Lanjut ke Mas Iyun ya, tentang tetangga saya yang mati suri itu begitu ya. Dini hari jam 3 itu ya pada geger orang di rumah, ibu nggak ada gitu, nggak ada nadinya, nggak ada napasnya, nggak ada, tapi badannya masih hangat. Ditunggu sampai pagi itu kondisi suhu tubuhnya tuh masih hangat gitu, dan nggak berubah menjadi kaku gitu. Karena dari jam 3 sampai jam 6 itu waktu cukup lama, 3 jam itu biasanya akan berubah menjadi kaku badan. Dan itu kondisinya masih tetap biasa, masih hangat, masih walaupun napas udah nggak ada gitu. Dan ternyata pagi hari beliau itu bergerak ya, hidup lagi gitu. Hidup lagi, berarti beliau ini mati suri katanya. Karena memang ya kebetulan malam ya, mungkin kalau siang kondisi ini lama gitu ya, mungkin udah banyak yang layat. Itu juga ada banyak yang layat kan pagi-paginya, tiba-tiba ketika orang banyak yang layat, beliau hidup lagi. Yaitu untuk tetangga saya ya, orang udah sepuh gitu. Ya kondisi Mas Iyun pun demikian ya. Dulu saya nggak percaya gitu, ada orang mati masa hidup lagi gitu kan, paling pingsan gitu. Ternyata memang ada cerita ya,
ada yang namanya kematian bisa hidup lagi, yaitu mati suri itu. Allah itu mengambil napas kita kemudian mengembalikannya kembali, tapi emang sangat jarang ya, sangat jarang untuk orang mati suri. Cukup sekian review dari saya, Nyai Paricara. Mohon maaf yang ngelantur ke sana kemari dan mungkin tidak berfokus pada kisahnya Mas Iun, justru kemana-mana. Ya saya sih pengen ya menayangkan videonya Mas Iun yang sedang bercerita, tapi ya otomatis kena konten berulang ya untuk YouTube saya, channel saya, karena memang udah banyak memang orang yang mengupload video tentang Mas Iun ini ya. Memang seperti itulah, kalau video terlalu banyak diupload orang itu jadinya kan konten berulang atau konten yang digunakan ulang, sehingga membuat channel kita karena dismonet. Jadi saya mengambil cuplikannya saja, ini mengisahkan tentang Mas Iun yang dikait-kaitkan dengan keadaan sekeliling saya gitu. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Nantikan lagi video dari Nyai Paricara esok hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ri, mati aku, mati tidak enak aku. Dodo kuwi tak dumuk kok anyep. Bar manik iki posisi aku ini ndak ngrasakne lara apa blas.